Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. InsyaAllah kita akan baca mulai halaman 139. Sudah sesuai? 139, betul ya? Atau ada yang beda? Yang cetakan sebelumnya mungkin beda dengan yang baru. Nah. Baik, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu, lalu nanti akan ada sedikit beberapa catatan ya, yang bisa kita tambahkan. Tafadhol. Urusan dunia jangan dibawa ke akhirat. Hukum asal kerja sama bisnis adalah mubah, dan dalam fikih mubah itu sifatnya pilihan. Boleh Anda lakukan, juga boleh Anda tinggalkan. Tidak ada nilai dosa dan pahala. Namun sangat disayangkan ketika sesuatu yang awalnya mubah bisa menjadi pemicu sengketa. Artinya, sesuatu yang mubah menjadi sebab munculnya dosa. Baik, bagian ini yang digarisbawahi ya. Jadi umumnya pembicaraan tentang dibawa ke akhirat itu masalah Bapak. Gesekan dengan orang lain. Umumnya pembicaraan kita bawa sampai akhirat, nanti kita selesaikan di akhirat. Itu berkaitan dengan gesekan dengan orang lain. Dan biasanya gesekan itu berawal dari akad kerjasama dalam masalah muamalah. Sehingga si A ketika kerjasama dengan si B dalam unit usaha tertentu, lalu mengalami masalah, akhirnya kita bawa-bawa ke akhirat, nanti diselesaikan di akhirat dan seterusnya. Padahal hukum asal muamalah, baik akad kerjasama, mudharabah, musyarakah maupun yang lainnya, hukum asalnya apa? Mubah. Namun adanya sengketa dan gesekan ini pemicu dosa. Maka sangat disayangkan perbuatan yang hukum asalnya mubah bisa menjadi pemicu dosa. Kita lanjutkan. Terkadang ada dua orang ikhwah bisa akrab bersahabat. Mereka menjalin ukhuwah karena kesamaan tempat kajian, kesamaan visi, dan seterusnya. Selanjutnya, mereka melakukan kerjasama. Di saat itulah kedewasaan masing-masing mulai diuji. Pemicu konflik mulai bermunculan. Hingga akhirnya mereka harus bermusuhan. Yang awalnya kawan, kemudian jadi lawan. Kerjasama bisnis yang mereka bangun menghancurkan persaudaraan mereka. Saya nggak perlu cerita ya. Di Jogja ada nggak kayak gini? Hah? Di Jogja ada nggak? Ada Mas? Nggak ada? Nggak tahu? Masya Allah. Nggak tahu atau tutup mata untuk tahu? Jadi ada banyak sekali cerita yang sampai ke telinga saya berkaitan dengan kasus A, kasus B, kasus C. Subhanallah. Yang sebelumnya mereka bisa menjalin ukhuwah Islamiyah dengan baik, kerjasama dengan baik, akhirnya rusak. Gara-gara akad musyarakah, akad kerjasama bisnis yang nggak beres. Maka dengan sebab akad kerjasama yang nggak beres, membuat mereka jadi bermusuhan. Mana yang lebih mahal, dunia ataukah persaudaraan? Mana yang lebih mahal, dunia atau persaudaraan? Hah? Coba Bapak lebih pilih mana ya? Miskin tapi punya banyak lawan. Kok salah? Miskin tapi punya banyak kawan, kaya tapi punya banyak lawan. Kaya punya banyak lawan atau kawan? Miskin punya banyak teman, kaya punya banyak musuh. Pilih mana? Enggak milih? Pilih pripun? Kaya yang banyak teman. Sulit yang kayak gitu.
Jarang. Sehingga pada posisi ketika kita bekerja sama dengan orang lain, pilihannya antara gesekan jadi lawan dan gesekan jadi kawan. Tapi kenyataannya banyak gesekan yang jadi lawan. Memang menguntungkan, tapi di balik keuntungan itu barangkali ada gesekan, ada ketegangan antara satu dengan yang lain. Dan itu banyak sekali. Ya, mereka yang ingin menyelesaikan sengketa, ingin curhat masalah ini, sengketa ini, banyak sekali. Jadi melalui program konsultasi syariah, nah, disitulah saya banyak tahu kartu as masing-masing ada di depan saya ini. Baik, terus gimana ini Pak? Ada salah satu cerita ini, tapi kejadiannya di luar Jawa. Kejadiannya ada di Pulau Sumatera, di pulau ya. Provinsi mana Pak Ustadz? Enggak penting itu. Saya masih ingat waktu saya datang ke sana, 2 orang ini panitia inti yang ikut antar jemput, yang pokoknya paling sibuk lah dalam kegiatan kajian di sana. Kalau boleh disebut safari dakwah. Baik. Kemudian setelah saya pulang, saya dapat kabar 2 orang ini kerjasama dalam bisnis. Usahanya bagus, berkembang. Warung itu berkembang, laris, dan prospeknya sangat bagus. Nah, ketika sudah mulai berkembang, salah satu ingin menguasai. Sehingga sempat terjadi ketegangan yang cukup lama, karena yang satu ini ingin mengakuisisi. Rebutan merek. Ini merek dagang punya siapa? Loh kan dulu saya yang usul, saya yang desain logo, saya yang masang, saya yang ini, saya yang ini. Rebutan merek. Akhirnya sampai kemudian mereka ini berantem. Sehingga yang dulunya teman akrab sekarang jadi musuh berat. Gara-gara bisnis. Kalau kayak gini caranya, kan mending tidak bisnis dari awal. Mereka tetap bisa membangun persaudaraan, tapi nggak ada uang. Nggak ada uang Pak ya. Atau ada uang, tapi mereka berantem. Pilih mana Pak? Nggak ada uang, mereka akrab. Ada uang, mereka berantem. Bapak pilih mana? Ya? Yang akrab saja, walaupun banyak utang, agar hatinya tenang. Ini jawaban yang usianya 60 ke atas. Yusuf pinten? 67. Karena beliau pilih tenang ya. Yang masih usia 40-an, 30-an, pilih mana? Berantem. Yang penting ada uang. Karena Anda punya standar yang berbeda. Baik. Nah, bagian ini kami tekankan, mengingat ada banyak sekali ternyata ketegangan di antara para ikhwah yang sebabnya bermula dari urusan dunia. Lanjut. Dan siapapun yang bersengketa, pasti dia sakit hati. Semakin sering bersengketa, semakin lelah batinnya. Bisa Anda bayangkan, jika dalam sehari kita harus mengalami sengketa, betapa seringnya kita harus menanggung beban perasaan. Karena itu, ada sebagian ulama semacam Imam Bukhari yang sama sekali tidak ingin mengalami sengketa dalam masalah muamalah. Bahkan, ketika beliau hendak membeli sesuatu di pasar, beliau meminta orang lain untuk membelikannya. Beliau sangat khawatir timbul sengketa antara beliau dengan penjual. Masya Allah. Jadi sampai ada yang seperti itu ya. Ulama secara sengaja menghindari transaksi dan muamalah karena takut ada sengketa. Makanya kalau ada tawaran, Ustadz bisa nggak kita kerjasama? Nah, itu beresiko itu. Kalau nanti kerjasama ini gagal, nama dakwah jadi taruh. Begitu kan Pak? Sehingga kadang gesekan dengan ini, gesekan dengan itu, akhirnya mulai tidak dipercaya.
Apalagi kalau kemudian sampai viral di permukaan. Sehingga yayasan ini nggak beres di sini, lembaga ini nggak beres di sini, nggak beres di sini. Itu yang kita takutkan. Ada banyak sekali yang tanya, kenapa ANB nggak bikin travel sendiri? Ya, wallahu a'lam. Kan jamaahnya sudah cukup sering memberangkatkan jamaah umroh. Alhamdulillah, setiap kali keberangkatan minimal 5 bis, maksimal 6 bis. Ya, sekitar 278 orang. Kenapa enggak bikin travel sendiri? Karena saya dalam banyak sekali menemani kegiatan perjalanan travel ini, saya melihat ada banyak gesekan. Sehingga kalau saya bikin travel sendiri, mungkin pusing nanti. Akan lebih pusing mikir travel daripada pusing mikir kajian. Ya sudahlah, nggak usah bikin travel. Nah kok bisa memberangkatkan? Nah itu rahasia di belakang ya, yang tidak boleh dibicarakan di masjid. Baik. Tapi terkadang memang ada sisi di mana kita perlu jaga jarak untuk yang beresiko. Sehingga kalau misalnya kayaknya ini kalau kerjasama nanti kira-kira akan beresiko, ya sudahlah, lebih baik tidak. Agar kita tetap bisa jaga perasaan. Perasaan itu mahal. Baik, coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 63. Ketemu? Surat Al-Anfal ayat 63. Insyaallah. Baik. Bisa minta tolong sebelah kanannya, tolong dibacakan Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizul hakim. Baik, sebelahnya artinya. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka. Dialah Allah yang mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi. Masya Allah. Andai kau menginfakkan semua kekayaanmu yang ada di muka bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Kau tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Jadi kira-kira berapa nilai persatuan hati itu? Berapa harga dari persatuan hati itu? Nah, harganya berapa? Yang kata Allah di sini, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Andaikan kau menginfakkan seluruh hartamu di muka bumi, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan mampu untuk mempersatukan hati mereka. Jadi berapa nilai persatuan hati? Persaudaraan itu berapa nilainya? Bumi seisinya. Baik, coba Bapak lihat kekayaan di muka bumi ini, yang paling kaya itu apa Pak? Yang paling besar nilainya. Sebutkan kekayaan di muka bumi ini yang paling mahal nilainya. Yang Bapak tahu apa? Kekayaan di muka bumi, materi yang paling mahal. Ini Pak, paling mahal. Apa itu? Tambang minyak. Aramco misalnya. Berapa valuasi Aramco? Oh, ada yang lebih mahal lagi. Perusahaannya siapa? Perusahaannya siapa yang paling mahal nilainya? Tesla. Perusahaannya Elon Musk. Elon Musk bisa bikin perusahaan dengan nilai valuasi yang lebih tinggi daripada punyanya Aramco. Oh, ada yang lebih tinggi lagi. Perusahaannya Microsoft. Lebih tinggi lagi. Baik. Semua itu digabung, semua itu diakumulasi, dibandingkan dengan persaudaraan, lebih mahal persaudaraan. Jadi kalau orang gumun, ya,
kagum dengan kekayaan materi duniawi yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan kekayaan berupa persaudaraan antar sesama muslim, lebih berharga ini daripada yang itu. Karena itu ada sebuah riwayat dari Abdah bin Abi Lubabah. Saya bacakan ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat dari Abdah bin Abi Lubabah. Abdah bin Abi Lubabah pernah bercerita, laqitu Mujahid fa akhadha bi yadi faqala. Aku pernah ketemu Mujahid. Lalu beliau salaman. Beliau salaman denganku, faqala, lalu beliau mengatakan, idza tara al-mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi wa dhahika ilaihi. Apabila ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Apabila ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, lalu keduanya salaman. Ketika salaman, saling tersenyum. Coba Pak, yang nyender itu salaman dengan sebelahnya sambil tersenyum. Si jini ra gelem ya maksudnya. Alhamdulillah. Baik. Apa kata Mujahid? Tahatat khotoyahuma kama yatahatu warakus syajar. Maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun berguguran. Masya Allah. Hanya dengan salaman lalu senyum, dosanya berguguran sebagaimana daun berguguran. Coba laksanakan sekarang, salaman dengan sebelahnya sambil tersenyum. Yang belakang juga boleh. Insya Allah. Kalau aku sama siapa ini? Apa yang Anda rasakan? Hah? Plong. Nek sebelahnya punya utang ya dengan kita. Tadi itu cuma lirik-lirian gitu. Tadi cuma lirik-lirian. Tadi kayaknya pengen nyapa kok sungkan. Begitu salaman lalu kita menyapa, rasanya apa? Plong. Sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Gampang. Betapa mudahnya untuk melakukan seperti ini. Betapa gampangnya orang melakukan seperti ini. Maka Abdah langsung komentar. Apa kata Abdah? Inna hadza la yasir. Kok gampang? Kok gampang banget? Dosa bisa berguguran hanya dengan cara seperti itu? Kok gampang sekali? Qala Mujahid. Faqala Mujahid, maka kata Mujahid mengatakan, la taqul dzalik. Jangan ngomong kayak gitu. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kau menginfakkan seluruh kekayaanmu di muka bumi ini, kau tidak akan mampu mendamaikan dua orang yang saling bersengketa. Sehingga nilai dari persaudaraan itu, nilai dari kehangatan ketika berkomunikasi, Anda merasa nyaman dengan sebelahnya, akrab dengan sebelahnya, nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Apa kata Abdah? Fa'araftu annahu afqahu minni. Dari sini aku menyadari Mujahid lebih pintar daripada aku. Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas. Dari sini aku memahami Mujahid bin Jabr lebih berilmu daripada aku. Masya Allah. Makanya kalau ada usaha, berapa sih nilainya? Oh itu duit banyak ya Pak. Berapa? 200 juta Pak. 200 juta. Dibandingkan dunia seisinya, kayak debu yang gak kelihatan. Baru angka 200 juta ya. 200 miliar Pak. Itu debu yang gak kelihatan juga. 200 triliun Zimbabwe sama. Jadi dengan angka-angka berapapun dibandingkan dengan persaudaraan lebih bernilai persaudaraan. Baik, maka dari sinilah
Hargai yang namanya persaudaraan, sebab ukhuwah itu harganya mahal. Ukhuwah harganya mahal. Sesuatu yang kadang kita sepelekan, padahal itu harganya mahal. Makanya ya, kita sama orang kan ada 3 pilihan ya. Cinta, benci, kosong, hambar. Cinta, benci, hambar. Kalau Anda ketemu dengan orang yang tidak Anda kenal, sama sekali tidak ada kenal, apa respon batin? Biasa, hambar ya, kosong. Kalau Anda ketemu dengan orang yang Anda kenal, apa respon batin Anda? Ada 2, cinta dan benci. Ini ya, antara seneng, cinta, saya senang sama dia, ketemu dia itu rasanya nyaman. Atau yang kedua, rasanya enggak nyaman, benci. Baik. Dari 2 ini mana yang sebaiknya diungkapkan? Kalau kamu jadi orang yang jelas ya, jelas posisi, seneng-seneng, rasa-seneng. Mana dari 2 ini yang sebaiknya diungkapkan? Mana dari 2 ini yang sebaiknya diungkapkan? Hah? Cinta atau benci? Dalam rangka untuk membangun positioning, biar posisi kamu ada di mana, kelihatan. Mana dari 2 ini yang harus kita ungkapkan? Cinta. Kalau benci, perlu nggak diungkapkan? Mas, sampaikan ke sebelahnya. Ke sebelahnya. Aku benci kamu gitu. Perlu nggak kita ngomong kayak gitu? Rahasiakan. Maka mencintai dianjurkan untuk dinyatakan, kalau membenci dianjurkan untuk merahasiakan. Pernah satu ketika ada seorang sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba ada sahabat si A lewat. Nah, orang yang di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Aku senang sama dia yang lewat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "A'lam tahu? Apa kau sudah memberitahu dia?" Belum. La ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Fa'alimhu, kalau begitu beritahu dia. Falahikahu, akhirnya dikejar. Orang ini duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri ngejar si A tadi. Begitu ketemu si A, lalu dia menyampaikan ungkapan cinta. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Sehingga saat kita mencintai orang lain, Nabi SAW menganjurkan apa? Sampaikan. Nabi SAW menganjurkan ceritakan. Jangan dirahasiakan. Pak, kayaknya dia ada rasa sama aku, Pak. Saya punya secret admission. Wah, gitu Pak ya. Dia punya ada rasa sama aku. Perlu diceritakan enggak? Perlu diceritakan enggak, Mas? Tergantung apa, Mas? Kalau sama laki-laki boleh, kalau sama perempuan enggak boleh. Kalau sesama perempuan, jadinya gimana? Kalau sesama jenis boleh. Sehingga kalau sesama jenis silahkan sampaikan. Kalau beda jenis, cek khodam dulu. Cari tahu dia sudah nikah atau belum kan. Nah, ini orangnya belum nikah, jomblo sama jomblowan sama jomblowati, lalu seneng. Sebaiknya diapain? Nabi SAW mengatakan, lam ara lil mutahabaini illan nikah. Belum pernah aku jumpai ada solusi yang tepat bagi 2 orang yang saling mencintai karena dorongan syahwat kecuali nikah. Ya nek wis cocok segera dilamar sebelum keduluan yang lain. Sudah? Begitu datang cek khodam ternyata sudah punya khodam. Nah, kalau kayak gini ya jangan berani-berani masuk ya. Baik. Kita lanjutkan. Sengketa dunia akan berulang di akhirat. Dan kita perlu menyadari setiap sengketa yang pernah kita lakukan jika belum selesai di dunia akan diulang di akhirat.
Inilah bagian yang paling berat. Tekanan batin akibat sengketa akan kembali dimunculkan ketika hisab. Terkadang, kita berkeinginan agar sengketa yang kita lakukan tidak diketahui orang lain. Namun bisa jadi, ini akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Ya, ini banyak orang kayak gitu ya. Jadi dia berantem sama si B, nggak pingin orang lain tahu. Ada kan ya? Jangan sampai Ustadz tahu, malu nanti di depan Ustadz kalau sampai tahu. Nah, terutama informasi yang nggak boleh bocor adalah informasi yang datang ke Ustadz. Karena dia merasa malu seperti itu. Terus gimana Pak? Ya sah-sah saja Anda menjaga itu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya sengketa tadi adalah sesuatu yang memalukan, aib. Makanya Anda tidak mau cerita ke orang lain. Baik, coba masnya ini. Sudah nikah belum? Sudah. Pernah berantem enggak? Pernah. Coba ceritakan gimana ceritanya Anda bisa berantem dengan istri Anda. Apakah dia akan cerita? Orang yang berakal tidak akan pernah bercerita itu di hadapan umum. Dia akan rahasiakan itu. Kenapa? Aib bagi keluarga. Kalau sampai kita cerita tentang bagaimana kita berantem dengan keluarga kita berantem dengan si A, kita berantem dengan si B, akan banyak aib yang terbuka. Tapi bisa jadi semua kejadian tegang itu akan ditampakkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Kita baca. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30 hingga 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Yang artinya, kamu akan mati dan mereka akan mati. Kemudian kalian akan berdebat di sisi Rabb kalian pada hari kiamat. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini meskipun konteksnya tentang orang mukmin dan orang kafir, serta mengingatkan tentang perdebatan antara mereka di hari kiamat, namun juga mencakup semua perilaku sengketa, namun juga mencakup semua pelaku sengketa ketika di dunia. Perdebatan antara mereka ini akan diulangi lagi di akhirat. Perdebatan dan sengketa mereka akan diulangi lagi di akhirat. Bagian ini yang perlu kita catat. Jadi yang enggak beres ketika di dunia nanti akan nyambung di yaumil qiyamah. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa ketika ayat ini turun, sahabat Az-Zubair bin Awam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita akan diulangi lagi di akhirat setelah terjadi di dunia ini selain beban dosa yang kita tanggung?" Rasulullah SAW menjawab, "Betul, sungguh perselisihan kalian akan diulangi sampai semua hak dikembalikan kepada pemiliknya." Setelah itu Zubair berkomentar, "Jika demikian, berarti peristiwanya sangat mengerikan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Albani. Baik, Masya Allah. Sampai sahabat Jabir mengatakan, "Wallahi innal amra lasyadid." Innal amra lasyadid. Kalau sengketa dulu di dunia diulang lagi di akhirat, sungguh demi Allah ini sangat mengerikan. Anda bisa bayangin ya, yang dulu sudah pernah tegang, berantem, perasaannya nggak nyaman, sakit hati. Sehingga orang kalau sengketa, menang kalah itu sakit hati nggak? Menang maupun kalah, sakit hati? Sakit hati. Karena kalau gesekan itu panas. Gesekan pasti menimbulkan panas. Sehingga baik menang maupun kalah, orang itu akan sakit hati. Maka makin banyak sengketa, batinnya jadi gampang capek dan lelah. Gesekan dengan ini, gesekan dengan ini, gesekan dengan ini, gesekan dengan ini. Makanya kadang saya berpikir, ada pekerjaan tapi selalu sengketa. Dia ngurusi sengketa terus. Itu kira-kira gimana Pak? Hah? Pekerjaan tapi isinya cuma ngurusi sengketa terus. Isinya cuma emosi tiap hari. Dia akan selalu emosi tiap hari. Contohnya? Hah? Pengacara.
Insyaallah. Pemirsa yang jawab peserta ya. Jadi contohnya pengacara ya. Pengacara di sini sengketa, di sini sengketa. Karena pengacara pasti akan lawan pengacara. Nah, dalam posisi itu ketika orang tiap hari sengketa, mungkin dia menang, mungkin dia kalah, mungkin dia dapat, mungkin dia nggak dapat. Tapi apapun itu, dia pasti capek hati. Hatinya capek. Kita lanjutkan. Karena itu, wajar jika Nabi SAW menyebut salah satu orang yang jelek di sisi Allah adalah orang yang hobi berkonflik dan paling alot ketika bersengketa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang paling Allah benci adalah orang yang sulit ketika bersengketa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, kita diingatkan, cukuplah kamu dianggap melakukan dosa ketika kamu selalu melakukan sengketa. Hadis riwayat Tirmidzi 1994 dan seterusnya. Baik. Bisa jadi saat kita bersengketa, kita belum tentu salah. Namun di sini dinyatakan kafa bika itsman alla tazala mukhasima. Kafa bika itsman alla tazala mukhasima. Cukuplah kamu disebut orang yang berdosa apabila kau sering bersengketa. Sehingga di sini gesekan, pasti dia akan berdosa. Walaupun bisa jadi, tapi kan saya di posisi yang benar. Ya, kau memang mungkin bisa berada di posisi yang benar. Tapi dalam sengketamu, saat pembalasan yang kau lakukan saat ini akan ada sisi yang enggak benar yang kau lakukan. Maka betapa capeknya seorang hamba yang dia gampang bersengketa karena dia akan berhadapan dengan banyak sekali tuntutan dari orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kata Imam Asy-Syafi'i di buku enggak ada ya, bi'saz-zad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan teman akrab. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Maka makin banyak musuhnya, yang bersangkutan akan makin banyak resikonya. Sehingga kalau pengen jadi orang yang sangat beresiko di akhirat, pertahankan untuk bermusuhan dengan siapapun. Ini orang yang paling beresiko di akhirat. Baik, selanjutnya. Bisa kita bayangkan betapa lelah dan letihnya perasaan orang yang sering bersengketa. Setumpuk dosa dan kesalahan dibebankan di pundaknya. Itu pun masih ditambah dengan semua tekanan batin dari setiap sengketa yang pernah dilakukan di dunia. Selesaikan urusan dunia hanya sampai dunia. Jangan sampai berlanjut di akhirat. Subhanallah, bagaimana mungkin orang semacam ini bisa merasakan ketenangan? Semoga Allah melindungi kita dari potensi sengketa. Demikian semoga bermanfaat. Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau dari sisi materi kita sudah mendapatkan inti dari apa yang ingin kita bahas. Namun selanjutnya adalah belajar masalah kedewasaan. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa, lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak gampang untuk bersengketa, terutama mohon maaf, yang namanya baper itu mungkin perlu tensinya dikurangi. Dan di antara bentuk baper itu gampang komentar. Sehingga ada salah dikit, dia komentar. Ada salah dikit, dia komentar. Komentarnya tidak langsung kepada yang bersangkutan, tapi di tempat yang lain. Jadinya apa? Ghibah. Jadinya ghibah. Maka kita seperti gampang sensitif perasaannya. Ada apa dikit, kita ngomong ke orang lain. Ada apa dikit, kita ngomong ke orang lain. Baik.
Tidak ada satupun manusia yang kebal dari dosa. Karena kita tidak maksum. Kita pernah salah sebagaimana mereka juga pernah salah. Cuman masalahnya adalah apakah kita bisa jaga diri ketika berinteraksi dengan kesalahan orang lain ataukah tidak. Terkadang kita gampang mengomentari kesalahan orang lain, padahal orang lain tidak komentar kesalahan kita. Berarti sebenarnya siapa yang lebih salah dalam masalah ini? Karena belum tentu komentar itu memperbaiki. Komentar itu hanya sifatnya luapan batin pada posisi ketika dia nggak terima. Oleh karena itu, sekiranya komentar itu tidak penting disampaikan ke orang lain, ya nggak usah disampaikan. Misalnya Anda sedang bersama si A. Saya tidak punya kepentingan dengan si A dalam masalah ini. Si A juga nggak bisa menyelesaikan, si A nggak bisa ngasih solusi. Ya sudah, Anda tidak perlu ceritakan kepada si A. Jadi Anda punya masalah dengan si B. Lalu ketemu si A. A kenal B. Kira-kira pengen nggak kita cerita kepada A tentang B? Syahwat itu muncul. Sehingga dia mendesak. Ayo ceritakan, ayo ceritakan. Boleh nggak kita ceritakan masalah kita dengan B kepada A? Boleh atau tidak? Boleh? Nggak boleh? Ya tergantung. Kalau A ini punya kepentingan dengan B atau bisa ngasih solusi terhadap B, silahkan Anda ceritakan. Ya, sehingga A nanti ngasih saran. Oh iya, yang kayak gitu tuh caranya kayak gini, caranya kayak gini. Alhamdulillah, ada sisi manfaat yang bisa Anda dapatkan. Tapi kalau hanya sebatas cerita saja, tanpa ada hasil apapun, berarti masuk kategori ghibah. Dan ini dosa besar. Wallahu a'lam. Anda lihat Nabi Yusuf yang disikapi jahat oleh saudaranya. Setelah beliau ketemu dengan bapaknya, Yusuf gak pernah cerita tentang kejadian beliau bersama saudaranya. Sehingga walaupun sangat menyakitkan, tapi Yusuf gak pernah cerita. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita membuka lembaran baru. Tapi Yusuf alaihissalam tidak pernah cerita kepada bapaknya tentang kejadian yang beliau alami ketika dizalimi oleh saudaranya. Jadi bapak, waktu itu saya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian baju saya diambil, lalu dikasih waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, dikasih darah yang itu sebenarnya dusta. Dan ada yang menyebutkan mereka menyembelih kambing lalu darahnya dileletkan di bajunya Yusuf. Yakub tahu enggak peristiwa itu? Tahu atau tidak? Tahu, karena beliau nabi. Sebab Yakub yakin Yusuf ini pasti akan dewasa. Karena Nabi Yakub sudah dapat cerita dari Yusuf kalau beliau bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan sujud kepadanya. Yakub paham takwilnya. Oh, nanti Yusuf akan seperti ini. Kalau kemudian Yusuf hilang selama bertahun-tahun, Yakub yakin nanti pasti orangnya akan muncul di permukaan. Menjadi orang hebat. Subhanallah. Karena beliau seorang nabi, akhirnya terjadilah seperti takwil mimpi yang pernah ditakwilkan oleh Yakub. Jarak antara mimpi Yusuf sampai realita takwilnya itu puluhan tahun. Puluhan tahun. Jaraknya puluhan tahun. Terus apa itu, Pak? Ya, seperti itulah yang namanya mimpi. Terkadang Allah datangkan untuk informasi, tapi kejadiannya puluhan tahun baru muncul. Dan Yakub tahu Yusuf akan mengalami itu. Namun Yusuf tidak pernah cerita kepada bapaknya tentang kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Cukup insyaallah. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum kita laksanakan sesi tanya jawab, kami himbau kepada para jamaah yang di sebelahnya ada kotak infak. Mohon bantuannya untuk bisa diedarkan ke jamaah di sebelahnya. Sekali lagi kami persilakan kepada para jamaah akhwat bisa bertanya melalui kertas dan yang ikhwan bisa bertanya langsung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait zakat. Di sini jika misalnya kita memiliki sebuah perusahaan dimiliki oleh lebih dari 1 orang atau 3 orang misalnya, lalu perusahaan itu memiliki liquid cash, uang cash itu kan berputar Ustadz ya. Tapi uang cash itu sudah mencapai haul dan nisab. Pertanyaannya adalah zakat itu ditanggung perusahaan tersebut atau per individu Ustaz, dan bagaimana pembagiannya? Semua ibadah mahdhah itu pribadi. Salat itu pribadi. Sehingga tidak ada kewajiban salat perusahaan. Sudah diwakili sama Pak Direktur selesai, yang lain tidak ada ya. Ada yang wajib kifayah. Kalau wajib kifayah kan diwakili oleh sebagian kaum muslimin. Sementara untuk yang wajib ain sifatnya pribadi. Zakat itu fardu ain atau fardu kifayah? Zakat itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain bagi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa Pak? Ya, dia seorang yang wajib zakat, muzaki, punya harta sebesar 1 nisab, kemudian bertahan dalam waktu 1 haul. Baik. Dari sinilah jika ada zakat atau ada perusahaan yang memiliki banyak harta atau tadi liquid cash cukup banyak sampai mencapai nisab dan sudah haul, apakah dizakati oleh perusahaan atau perhitungannya atau dikembalikan kepada masing-masing muzaki, masing-masing pemegang saham, kemudian mereka bayar zakat sendiri-sendiri. Intinya zakat itu kembali ke individu. Sementara masalah teknis mengeluarkannya ini sesuai dengan kesepakatan. Ini hanya teknis. Berarti ada 2 cara Pak? Iya. Cara yang pertama dizakati perusahaan. Sehingga total harta tadi anggaplah misalnya senilai 500 juta. Liquid cash-nya 500 juta, dikeluarkan zakat 2,5%. Sudah? Nah, 500 juta ini dimiliki oleh 5 orang, A, B, sampai E. Ya? Anggaplah dengan porsi yang sama, berarti masing-masing berapa? 100. A di rumah punya uang 400 juta. B di rumah punya uang 200 juta atau 300 juta. C di rumah punya uang 200 juta. Anggaplah semuanya 200 juta. C, D, E 200 juta. Sudah? Berarti gimana Pak? Maka nanti di rumah si A cukup bayarkan zakat yang di rumahnya. Karena yang di perusahaan tadi sudah dibayarkan zakat. B juga sama. Dia cukup bayarkan zakat uang yang di rumahnya. C, D, E juga sama. Ini teknis yang pertama. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Teknis yang kedua, uang itu dikembalikan kepada 5 orang tadi. Setelah itu masing-masing terserah mau bayar zakat kapan. Karena itu urusan pribadi masing-masing. Udah? Selanjutnya gimana Pak? Kalau perusahaan ini masih butuh lagi, uang tadi ditaruh di perusahaan. Atau cukup dengan angka perhitungan saja. Si A uang di perusahaannya 100 juta, ditulis duit cash saya 100 juta, ditambah cincin, gelang, kalung, emas batangan, ya. Tambah ini, lalu tambah tabungan, kripto juga ada ditolak. Total 500 juta. Maka A zakat 2,5 dari 500 juta. Nanti B ngitung sendiri, C ngitung sendiri. Bisa. Begitu? Sehingga yang dihitung nilai dari saham dia di perusahaan itu
kemudian diakumulasi dengan harta-harta yang lain. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikut Ustaz. Ada titipan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Saya pemilik kafe. Untuk menaikkan traffic penjualan, saya biasanya membuat promo diskon 20% atau gratis minum atau hadiah yang lain dengan syarat review bintang 5 di Google. Soalnya review bintang 5 bisa menaikkan trust konsumen untuk beli di kafe saya. Walaupun terkadang review itu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, masakan enak sekali, tempat super bersih, dan lain-lain. Padahal, terkadang kenyataannya tidak seperti itu. Hanya untuk ngejar diskonnya saja. Karena saya juga ketika review di warung orang lain, hanya ngejar diskonnya. Bukan karena review jujur soal rasanya, pelayanannya, dan lain-lain. Apa hukum saya sebagai penjual menggunakan cara seperti ini Ustadz? Dan apa hukum saya sebagai pembeli ketika mereview tidak jujur hanya karena mengejar diskon atau bonusnya? Agama mana yang boleh mengajarkan tidak jujur? Ada ya? Agama mana yang boleh mengajarkan tidak jujur? Ada Pak, apa itu? Syiah, oh ya. Kecuali Syiah ya. Si B, C, D, E dan seterusnya sampai Z semuanya mengajarkan untuk jujur. Apalagi untuk jujur dalam kepentingan masalah ekonomi. Sehingga seharusnya seperti ini dibuat organik saja. Nah, di Indonesia bisnis organik itu susah. Akhirnya apa? Ya semuanya serba manipulasi. Karena kalau saya organik saja Pak, enggak bisa Pak naik rating, enggak bisa bersaing dengan yang lain, enggak bisa ini, enggak bisa. Karena organik. Ya kalau organik enggak bisa iklan, boleh silahkan. Tapi yang jujur, jangan menyampaikan data yang tidak sesuai asli. Wah kalau jujur-jujur Pak, ajur. Tahu ajur? Ya. Ajur itu binasa. Kolaps nanti usaha saya. Nah terus maunya gimana? Ya saya harus ikut tidak jujur. Ya, tidak jujur kok diikuti. Ya memang sementara ini kalau kita lihat warung kan lihat ratingnya ya. Oh bintang 5-nya banyak. Atau sudah sering yang ngasih bintang 5. Akhirnya kita mampir di situ. Kok ternyata enggak jujur? Berarti siapa yang jadi korban? Siapa yang jadi korban? Konsumen. Saya itu pernah mampir di sebuah warung dan qadarullah waktu itu juga membawa banyak tamu ya. Mengecewakannya ya, hampir 80%. Tidak kecewanya tinggal 20%. Masya Allah, kayak gini gitu ya. Namanya bagus, parkirnya bagus, tapi ternyata sangat mengecewakan. Saya mau kasih review minus itu gak tega. Agar orang lain tidak terjebak di sana. Kamu jangan tiru seperti saya. Masuk ke warung ini sangat mengecewakan. Dan kayaknya di konsumen yang lain pun mengecewakan. Karena saya lihat di review yang lain, oh iya pada caci maki sih. Baik. Nah kalau kemudian caci maki ini bisa ditutupi dengan cara manipulasi tadi, akan ada banyak korban yang masuk ke sana. Kita sudah punya budaya yang sangat tidak enak. Bapak lihat ya, kenapa toko oleh-oleh itu laris? Kenapa toko oleh-oleh itu laris? Kenapa toko oleh-oleh itu laris? Ada fee untuk siapa? Untuk supir bis. Jadi dia ngasih ke supir bis. Cara nggak sehat kayak gini kan di Indonesia banyak sekali ya. Terus gimana itu hukumnya Pak? Haram. Enggak, coba kasih penjelasan lebih panjang. Haram. Apalagi kalau enggak haram tuh. Itu dusta semua itu. Dan yang jadi korban siapa? Konsumen. Cuman
Kita mau ngasih nasihat kepada siapa? Wong supir bisnya juga nggak ikut ngaji. Ya barangkali mereka nonton YouTube. Yang ditonton bukan kajian kalau di YouTube. Belum lagi tokonya, peduli amat sama yang kayak gini. Yang penting pokoknya kami laris. Yang disogok supir bisnya. Nah kalau supir bis belok ke situ, penumpang mau ngapain ya Pak? Pak jangan di sini Pak, pindah sana Pak. Pindah kemana? Tidak ada pilihan yang lain. Saya pernah itu ya, ikut rombongan wisata kayak gitu, mampir di sebuah toko oleh-oleh. Nah, saya nggak beli, tapi saya jalan-jalan ke belakang. Di tempat para supir itu ngumpul. Saya masuk situ, semua pandangan ke arah saya kok. Ini bukan wajah supir kok masuk sini. Muka-muka kayak gini bukan muka supir. Kok tiba-tiba ada di sini? Jadi kayak mereka seperti ketakutan. Ini ada apa? Mungkin kalau saya keluarkan HP gini tuh, tegang itu sudah. Subhanallah. Nah, bagaimana negara kita bisa bersih dari korupsi? Kalau yang kelas bawah saja kayak gini ya. Belum lagi yang interaksi dengan yang lainnya. Baik. Maka ya ini PR bagi para guru yang mereka punya tanggung jawab untuk ngajari masyarakat tentang edukasi masalah anti korupsi dan seterusnya. Karena korupsi di swasta juga banyak sekali. Bahkan mungkin lebih parah dibandingkan korupsi di pemerintah. Makanya teman-teman yang kerja di bagian purchasing, di bagian pengadaan atau di bagian gudang atau di bagian ini, mungkin dia bisa basah, lebih basah dibandingkan bagian yang lain. Tapi itu semuanya adalah sogok. Wallahu a'lam. Izin satu lagi Ustaz. Ada titipan pertanyaan dari Umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang muamalah. Ada fulanah order buah 3 kg tapi tidak ada kabar. Apakah boleh dijual lagi buahnya Ustaz? Order buah 3 kilo terus tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Sudah bayar belum? Mungkin belum Ustaz. Kalau dibayar dia nggak tanya Ustaz. Karena buah ini tidak tahan lama ya. Sehingga kalau ditunggu sementara dia nggak ada kabar, maka Anda boleh jual ke tempat yang lain dalam rangka untuk menyelamatkan harta itu. Seperti barang temuan. Kalau orang menemukan barang, yang barang itu tidak bisa tahan lama. Misalnya nemu nasi bungkus dengan isinya, lauknya ayam bakar plus es teh plus tahu goreng ini, waduh lengkap satu box, nemu, diumumkan selama setahun, Masya Allah. Kira-kira jadi apa itu? Loh katanya nemu harus diumumkan setahun. Ya sudahlah, silakan kamu umumkan selama setahun. Jadi apa kira-kira? Nah maka yang kayak gini, apa yang harus dilakukan? Silakan dikonsumsi, lalu Anda umumkan telah ditemukan nasi box di sini lengkap dengan isinya, hubungi. Nah kalau ada yang kemudian ngaku, mengklaim ketinggalan di masjid, sudah saya makan. Lah terus gimana ini? Berapa harganya saya ganti? Sehingga ada ganti pakai uang. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi mungkin satu pertanyaan? Masih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang waris ya. Jadi kalau misalkan waris itu menjadi sengketa bagi para ahli warisnya, itu apakah harus misalkan tidak tercapai kesepakatan gitu ya, itu apakah harus digugat dengan resiko nanti hubungan silaturahmi jadi tidak baik, ataukah dihindari supaya tidak terjadi sengketa? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sahabat Ansor.
menghadap Nabi SAW. Lalu mereka sengketa waris. Kemudian Nabi SAW meminta kepada masing-masing, silahkan sampaikan data kalian. Si A mulai bicara. Selesai si A bicara, si B bicara. Selesai keduanya bicara, Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarun wa antum takhtasimuna alayya. Aku manusia biasa dan kalian sengketa di hadapanku. Artinya beliau tidak tahu kondisi gaib di balik itu. Beliau tidak tahu kondisi gaib di balik itu. Wala'alla ahadakum alhana fil bayani ala ba'din. Bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pintar ngomong daripada satunya. Fa'aqdi kama asma'. Maka aku putuskan sesuai yang aku dengar. Aku putuskan sesuai data yang aku terima. Lalu kata beliau, faman qadaitu lahu bihaqqin. Siapa yang aku putuskan dia mendapatkan sesuatu wa huwa laisa lahu, padahal aslinya dia tidak berhak, maka sadarilah sesungguhnya itu adalah bara api neraka. Dikasih mukaddimah Nabi SAW seperti ini. Akhirnya keduanya nangis, Pak. Keduanya nangis. Setelah keduanya nangis, lalu keduanya bilang, ya Rasulullah, kalau begitu saya serahkan saja harta warisan ini kepada saudara saya. Yang satunya ngomong sama, ya Rasulullah, saya nggak mau terima, saya serahkan saja kepada saudara saya. Masya Allah. Awalnya datang rebutan, berakhirnya datang menolak. Berakhirnya pulang saling menolak. Masya Allah. Karena dalam masalah warisan itu kita diajarkan semangat untuk ngalah. Semangat ngalah itu yang dikedepankan. Tapi Pak, kalau kayak gini kan saya nanti nggak dapat. Andai kan Anda nggak dapat, nggak geser jatah rizki. Makanya harta warisan itu bukan termasuk di antara harta yang dimotivasi oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tidak memuji harta warisan. Yang dipuji oleh Nabi SAW adalah harta dari usaha pribadi. Sehingga ketika beliau ditanya pendapatan apakah yang paling baik, kata Nabi SAW, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Hasil yang didapatkan oleh seseorang dari kerja pribadinya dan hasil keuntungan dari transaksi yang mabrur. Subhanallah. Itulah pendapatan terbaik. Maka ketika seseorang bekerja lalu dia mendapatkan sesuatu lebih mulia daripada dia dapat warisan. Sebab harta halal itu tidak satu tingkatan. Karena itu beberapa orang soleh nggak punya warisan. Nabi Muhammad SAW itu tidak ditinggali warisan. Sehingga bapaknya tidak meninggalkan warisan untuknya. Terus tanah Mekah itu kemana Pak? Kan Bani Hashim punya banyak tanah. Ya, tanah Mekah setelah beliau hijrah, beliau tinggalkan. Sehingga tanah Mekah tidak lagi dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.